warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Sidki dari Fakultas Ilmu Komunikasi, bidang kajian jurnalistik dengan NPM 100815230. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis dan menggunakan studi kualitatif dengan analisis fenologi Alfred Scott mengenai tindakan kekerasan terhadap jurnalis di Kota Bandung. Pada konteks penelitian, profesi sebagai jurnalis menjadi unik saat ini dengan berbagai tantangan bagi para pelaku yang bergelut dengan hal-hal yang bebas dan ideal. Saat melakukan peliputan di lapangan, seorang jurnalis tidak jarang mendapatkan kesulitan, termasuk kejadian yang sudah menjadi rahasia umum bagi jurnalis, seperti diintimidasi oleh beberapa pihak tertentu saat melakukan peliputan. Bagaimana pentingnya seorang jurnalis memahami perlakuan kekerasan, bagaimana perlakuan kekerasan, serta mengetahui lebih dalam pengalaman perlakuan kekerasan. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana tindak kekerasan terhadap jurnalis di Kota Bandung. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan jurnalis di Kota Bandung mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis, bagaimana pengalaman jurnalis di Kota Bandung yang mendapat tindak kekerasan saat peliputan, dan bagaimana tipologi kekerasan yang terjadi kepada jurnalis di Kota Bandung. Kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnalis Kota Bandung, saya menurunkan menjadi tiga teori. Ada tiga teori. Yang pertama, teori kekerasan dan teori pendukung tindakan sosial dengan analisis fenomenologi yang diturunkan menjadi makna, pengalaman, dan tipologi. Lalu diakhiri dengan tindakan kekerasan jurnalis di Kota Bandung. Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif dengan fenologi Alfred Scott. Teknik pengolahan datanya saya menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan teknik dokumentasi. Subjek dan objek penelitian. Penelitian ini memilih jurnalis profesional dan jurnalis kampus sebagai subjek penelitian agar mempunyai perbandingan pengalaman dalam profesinya. Adapun objek penelitian yang diteliti adalah pengalaman terhadap tindak kekerasan terhadap jurnalis di Kota Bandung. Pembahasan, pemaknaan jurnalis di Kota Bandung mengenai tindakan kekerasan. Bagaimana para informan ini memakai jenis-jenis kekerasan yang dialami tentunya dengan motif yang berbeda-beda. Pada fenomenologi dari gagasan Alfred Scott ini, manusia memiliki perilaku yang dipengaruhi dua fase, yaitu motif masa lalu, because motif, dan motif masa depan, in other motif. Pada motif masa lalu, banyak juga jurnalis yang tidak melakukan etika profesi dalam menjalankan pekerjaannya dengan baik. Bahkan seringkali ada penyalahgunaan profesi demi kepentingan pribadinya. Kedua, perlindungan hukum yang hanya melindungi berbentuk represif saja karena supremasi hukum yang lemah. Alhasil banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi dan tidak selesai dalam proses hukum. Pada motif masa depan, jurnalisme pada hakikatnya melaporkan segala hal apapun yang terjadi secara tepat. Disiplin verifikasi dibutuhkan dalam prosedur kerja jurnalistik, di mana kegiatan ini menelusuri saksi-saksi untuk sebuah peristiwa, mencari banyak narasumber, dan mengungkap banyaknya komentar. Tugas seorang jurnalis memang penuh tantangan dalam upaya mencari pengumpulan dan mengolah fakta. Namun, fakta yang diungkap itulah yang menyebabkan banyaknya pihak membenci jurnalis dan tindakan kekerasan bisa terjadi. Pengalaman jurnalis di Kota Bandung yang mendapat tindakan kekerasan dalam menjalankan profesinya. Pengalaman positif adanya solidaritas dalam sesama insan pers seperti yang dialami Muhammad Iqbal, di mana seluruh insan pers baik mainstream ataupun bukan mainstream membela. Bahkan forum pers mahasiswa menjadi aktif kembali. Menjadi lebih tahu soal bagaimana cara bersikap dan beretika saat bertugas juga menjadi lebih solutif. Pada pengalaman negatif, kesalahan pemahaman pada saat proses pengumpulan data bisa saja saat melakukan wawancara ataupun saat pengambilan dokumentasi. Selain itu juga adanya permasalahan yang disebabkan karena human error. Alhasil, masalah yang sebetulnya ringan akan menjadi masalah yang kompleks pada akhirnya. Kekerasan baik berupa verbal ataupun non-verbal dialami oleh ketiga narasumber. Muhammad Iqbal yang mengalami pemukulan, Taufik Ahmad juga Iqbal Azwardi yang mendapat ancaman dan intimidasi. Pada tipologi, peneliti menjadi dua faktor, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Pada kekerasan fisik, dampak fisik berupa kerusakan yang diterima pada fisik atau sampai dengan meninggal. Kekerasan difokuskan pada tindakan, gagasan, atau ide. Kekerasan itu sendiri berdampak kepada korban yang mengalaminya. Galtung memaparkan ada 4 dampak, yaitu dampak psikologis, dampak fisik, dampak sosial, dan dampak metafisis. Pada kekerasan non-fisik, secara psikologis, selain dampak fisik yang terjadi kepada pelaku, kekerasan juga berdampak pada jiwa manusianya.
Kekerasan bagaikan lingkaran setan karena melahirkan kekerasan lain. Kekerasan yang dilakukan berulang kali dan dalam kurun waktu yang sering merubah pola pikir dan perilaku. Akhirnya kekerasan dianggap wajar dan biasa. Dalam jangka panjang, kekerasan juga berdampak pada psikologi seperti trauma atau bahkan fobia pada hal-hal yang telah dialami. Terakhir ada kesimpulan. Setelah penelitian mendapatkan hasil, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Karena latar belakang dari para informan yang berbeda-beda, mereka memiliki motif tersendiri dalam kekerasan yang alaminya. Meski demikian, terdapat beberapa kesamaan penyebab para informan dapat menjalankan profesinya. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan ketiga narasumber di atas, pengalaman selama menjalankan pekerjaan pastinya berbeda satu sama lainnya. Pengalaman positif ataupun negatif berhubungan dengan kondisi yang dihadapi secara langsung, karena memiliki pengalaman dengan kekerasan, membuat ketiga narasumber lebih memahami cara beretika saat dalam tugas. Pada saat bertugas di lapangan, ketika menghadapi situasi genting pun mereka wajib menyadari jurnalis tetap menjalankan untuk paham mengenai tidak hanya cukup dengan memahami definisinya saja. Kebanyakan orang mengetahui jika kekerasan hanya berupa kekerasan fisik saja. Tentunya banyak kategori kekerasan. Kategori untuk jurnalis juga banyak, seperti pelanggaran peliputan, ancaman, kekerasan fisik, penyensoran, dan juga intimidasi. Para narasumber juga tidak semuanya mengalami kekerasan secara fisik. Penelitian akhirnya membagi dalam dua kategori kekerasan guna menjawab pertanyaan nomor 3 dalam penelitian ini. Pembagian kategori berdasarkan pengalaman para informan dan yang telah diwawancarai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.